Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Dan sebelum saya mulai, hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak. Zodiak apakah itu? Yaitu zodiak Taurus. Dan yang seperti sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan kembali lagi membahas tentang salah satu tema yang sudah di request dari subscriber dari The Star Tarot. Mintanya temanya kabar baik yang akan kamu dengar dalam waktu dekat. Apakah kira-kira kabar baik yang akan kamu dengar dalam waktu dekat? Semoga bisa bermanfaat. Tetapi kalau misalnya ada yang kurang baik, pasti saya akan kasih tahu, dan juga kita cari solusinya bersama. Oke? Nah, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Dan juga, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, kemudian bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Ya, kalau tidak cocok berarti mohon maaf, energi kamu berarti tidak ada di dalam kartu saya. Oke, gimana? Langsung aja kita mulai. Untuk zodiak Taurus, kabar baik yang akan kamu dengar dalam waktu dekat. Yang pertama, Hermit, Six of Wands, King of Wands, Five of Pentacles, Three of Wands, the Empress, Four of Pentacles, Queen of Wands, apalagi Knight of Swords, dan yang terakhir ada Queen of Pentacles. Oke. Dan aduh, kenapa nih? Nah, nggak apa-apa, berubah dikit nggak apa-apa ya. Untuk Taurus, apakah ada kisah romantis di sini? Ada. Pekerjaan ada. Karir ada. Keuangan juga ada. Tapi saya sepertinya mau ke asmara dulu deh. Apa yang bisa saya kasih judul di sini ya? Ini seperti kisah cinta manis, penuh romansa di sini saya melihat. Yeay. Tetapi sekarang begini. Mencapai hal romantis, mencapai kisah manis, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kuatkan sabuk pengaman. Kuatkan sabuk pengaman karena jalanmu agak sedikit bergelombang. Karena begini, ketika misalnya kita bahagia, ada saja pasti godaan. Persiapkan diri sebaik mungkin menghadapi tahun yang penuh dengan tantangan, bulan yang penuh dengan tantangan, waktu yang penuh dengan tantangan. Memang sedikit tidak enak mungkin kamu dengar ya, tetapi roda itu berputar loh. Ya, ada kalanya kita harus menghadapi sisi rendah, kemudian naik lagi ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya melihat nanti akan banyak energi yang kamu butuhkan di sini. Semakin ke atas, semakin bulan depan semakin ringan hal-hal yang akan kamu hadapi ke depannya. Tetapi tetap harus selalu jaga kesehatan. Jalani hidup dengan mengikuti apa yang diberikan padamu. Jangan melawan hal-hal yang sekiranya di luar batas kemampuan kamu. Ya, tenang. Karena begini, hanya dirimu lah yang mampu menghadapi apapun yang terjadi di depan kamu. Kamu yang tahu apakah kamu tangguh atau kuat atau bisa melewati semua itu. Hanya dirimu lah yang tahu. Oke? Nah, kalau dari saya coba masuk ke cinta. Buat Taurus ya. Kalau yang single, ada nih di sini yang single. So sweet di sini. Ada saya melihat seperti aura yang positif, aura yang bagus, seperti kayak
apa ya? Dewi cinta itu melingkupi kamu, menutupi kamu. Dewi cinta itu menyelimuti kamu. Nah, di sini akan banyak sekali kesempatan untuk mengenal orang-orang yang baik, hati yang baik, pria atau wanita yang baik. Sisi romantis dalam dirimu juga akan lebih keluar nanti dalam waktu dekat ini. Tapi jangan sampai kamu tidak bisa membedakan ya. Jangan sampai kamu tidak bisa membedakan yang mana angan-angan, yang mana hayalan, dengan yang mana realita. Nah, coba saya ingin bertanya ke zodiak Taurus. Oke. Fantasi. Fantasi menurut kamu itu apa sih? Arti dari fantasi itu apa? Silahkan kamu tulis di kolom komentar, ya. Silahkan kamu tulis di kolom komentar arti fantasi adalah seperti ini, bla 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 bla. Kemudian siapa yang jawabannya paling cocok buat saya? Siapa yang jawabannya paling kena buat saya? Itu nanti akan saya hubungi untuk private reading. Kamu bisa bertanya apapun, ya 1 jam lebih, hampir 2 jam lah, bolehlah. Ini sudah saya lakukan hampir dari beberapa bulan sebelumnya. Ada saya hubungi 4 atau 5 orang atau 6 orang. Itu sudah sekitar hampir 70 orang lah semuanya saya hubungi untuk private reading. Jadi silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Tetapi ini hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau yang tidak subscribe, maaf saja. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kembali tadi saya bilang kamu harus bisa membedakan dalam kehidupan percintaanmu yang single ini ya. Tahu mana yang realita, tahu mana yang fantasi. Artinya jangan terlalu pemilih. Atau jangan sampai kehilangan hal-hal yang menyenangkan gara-gara memakai perasaan kamu sendiri. Aduh, karena sayangnya akhirnya kamu bisa diapa-apain, akhirnya kamu bisa disakitin, kamu bisa dicuekin. Jangan. Banyak hal-hal yang indah dalam hidup ini. Harus kamu pilih itu. Harus kamu bisa jalani itu, menentukan dalam dirimu sendiri bahwa ketika saya mau berpasangan, saya harus mempunyai pasangan yang bisa saling membahagiakan satu sama lain. Bukan hanya susah terus, bukan hanya bertengkar terus atau ribut aja terus. Gak boleh seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang couple, buat kamu yang couple, saya juga melihat di sini penuh dengan keromantisan. Romantisme itu muncul di antara kalian. Maaf, ada sedikit bahasa tit ya. Ada dorongan seksual yang kuat di antara kalian nanti. Ini yang sudah berpasangan, ya, yang akan meningkatkan kedekatan dengan pasangan. Dorongan ini yang membuat kamu nanti agak sedikit di antara kamu dengan pasangan kamu. Entah sedang jatuh cinta kembalikah, atau puberkah, atau apakah, atau hanya menyukai kehidupanmu yang sekarang kah. Jadi intinya akan ada kedekatan yang lebih erat lagi dari sisi seksual di antara kamu dan pasangan kamu. Kehidupan cintamu itu seperti kalau musim ya, dia seperti musim semi. Tetapi musim seminya itu bukan hanya beberapa bulan aja. Musim semi itu sepanjang tahun. Jadi berbahagialah kamu. Ya, kalau dari sisi keuangan, dan juga karirnya yang bisa saya perhatikan di sini, berita yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini adalah ada perubahan besar untuk kamu di dalam pekerjaan. Ada perubahan besar, tetapi di dalam perubahan besar itu tidak banyak drama. Tidak terlalu banyak hal-hal yang mengganggu kamu untuk bisa mencapai perubahan besar itu. Jadi tentunya dalam pekerjaan itu tidak akan membosankan, karena di awal bulan memang dibutuhkan banyak energi untuk menaikkan potensi diri kamu, untuk menaikkan kualitas kerja kamu. Tetapi mulai dari pertengahan sampai akhir itu akan membuat kamu sibuk, karena akan lebih banyak sisi-sisi yang akan kamu hadapi, sisi-sisi kompetitif, sisi-sisi yang akan menguji kamu. Tetapi itu semua akan kamu lewati. Dimana juga di sini saya melihat jangan sampai kamu mengabaikan yang namanya hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan rekan bisnis ataupun atasan ataupun supervisor seperti itu ya. Hati-hati untuk kamu, jangan sampai hilang komunikasi. Dan juga kalau saya sarankan sih buat kamu, ketika ada sesuatu yang kamu kerjakan atau hal ingin kamu sampaikan,
coba tidak untuk menebar janji atau hal-hal yang belum bisa kamu tepati atau belum bisa kamu laksanakan nantinya. Berpikirlah secara matang. Karena kalau melakukan hal-hal yang seperti dalam pekerjaan, oke, nanti saya bisa selesaikan nanti besok, ternyata kamu tidak bisa selesaikan besok. Jadi jangan. Ini yang akan merusak hubungan kamu. Jangan menunda-nunda sesuatu yang sekiranya bisa kamu selesaikan, tetapi akhirnya tidak bisa kamu selesaikan. Itu namanya menjanji sesuatu hal yang tidak pasti. Ya. Nah, ada juga saya melihat di sini menjelang akhir tahun, kamu perlu yang namanya mengevaluasi kembali atau merenungkan kembali apa tujuan hidup kamu, apa tujuan yang harus kamu lakukan di pekerjaan kamu. Apakah yang kamu rencanakan itu akan tercapai apa tidak? Disinilah waktunya buat kamu. Kabar yang harus kamu lakukan adalah memberi tahu pada dirimu sendiri bahwa tujuan hidup saya apa, pekerjaan saya bagaimana, percintaan saya bagaimana, asmara saya, keuangan saya, dan lain-lain itu harus bisa dirangkum semuanya dalam kehidupan kamu. Oke, nah saya rasa cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan zodiak selanjutnya, masih bersama dengan The Star Tarot. So, thank you very much and goodbye.